Salam, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita hadir dalam program Kasih Kristus di season kedua 3 Juni 2020. Mari saudara kita satukan hati kita. Kita puji, kita sembah Dia. Kami mohon maaf kalau terlambat 10 menit saudara, karena sesuatu hal. Tapi kami percaya saudara, malam hari ini setiap kita akan mengalami kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Salam Ibu Romdona, salam Pak Dwi, salam Bapak Sutrimo, salam Ibu Setiorini. Tuhan Allah memberkati. Haleluya. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Haleluya. Oleh setiap hati kami, namun semua harus percaya ada. Salam Natalia, salam Mbak Ade, Tuhan memberkati. Salam Pak Siswo, Tuhan memberkati. Kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Rancanganmu penuh damai, aman dan walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Salam Mbak Joko Warsito, Tuhan memberkati. Satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Amin, haleluya. Terang dan bersama hidupku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Haleluya. Rancanganmu penuh damai,
Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Salam Mbak Novi, Tuhan memberkati. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami hanya ingin menyenangkan-Mu melalui pujian penyembahan yang kami naikkan. Arti kehadiran-Mu yang menentukan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Arti kehadiran-Mu yang akan mengubahkan setiap kami. Arti kehadiran-Mu yang akan menolong memampukan kami
menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu menyenangkan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk orang. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu.
Kami rindu menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami rindu Kau berfirman kepada setiap kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami rindu firman-Mu. Firman-Mu yang akan memberi kami kekuatan. Firman-Mu yang akan mengubahkan keadaan kami. Firman-Mu yang akan menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih Roh Kudus. Urapi tim PDA, urapi kami semua yang streaming malam hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita langsung saja saudara. Puji Tuhan, kita selalu berserta dengan beberapa tim kita. Puji Tuhan, malam hari ini saudara, kita masih bersama dengan tim PDA yang luar biasa. Saya berkata puji Tuhan, ada anak kami ternyata luar biasa Bu, putrinya memiliki bakat terpendam, punya talenta yang luar biasa. Anak kita Tika, saya suka dengar dia kalau nyanyi, saya diem aja saudara. Luar biasa. Dia, ya itulah semua karena kasih Tuhan. Matur nuwun Pak Joko, anaknya bersama kita memuji menyembah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih-Nya. Dan kita percaya tim PDA pasti malam hari ini semua kita mendengar pujiannya tambah nyaring ya saudara. Karena kuat kuasa Tuhan, Tuhan selalu punya cara. Dengan adanya kehadiran anak kita Mbak Tika ya, putra daripada Bu Santi dan Pak Joko. Luar biasa suaranya. Yang laki-laki juga sangat nyaring. Haleluya, haleluya. Semua karena kasih Tuhan. Mari saudara kita buka firman Tuhan malam hari ini di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-42. Saya bisa minta tolong sama Mbak Tika dibacakan ya. Sebentar. Bu Ria belum dapat, sebentar. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46. Salam Dr. Eri, Tuhan memberkati. Haleluya. Markus 10 ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan
orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berarti Bartimeus ini tahu bahwa Yesus itu Sang Mesias. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, dia mengenal Yesus sebagai Mesias. Kepercayaan bahwa Mesias merupakan keturunan Daud sudah dikenal saudara di kalangan waktu itu, di kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Jadi dia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Haleluya. Lanjut. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan saat Yesus tiba bersama murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, saudara, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Haleluya. Terima kasih Mbak Tika sudah membantu kami. Haleluya. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ketika didengarnya, berarti ada orang yang bersaksi. Makanya saya selalu sampaikan bahwa kekristenan bukan berbicara tentang aturan-aturan yang ada, tetapi kekristenan berbicara tentang perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Perjumpaan saya dengan Tuhan, perjumpaan saudara dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan, itu yang namanya kekristenan. Kalau kita nggak berjumpa, kita nggak ngalami, saudara, kita nggak akan bisa mengenal Tuhan dengan benar. Tanpa kita mengenal Tuhan dengan benar, saya dan saudara tidak bisa berkata seperti ini. Seperti Bartimeus ini, saudara. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, di kalangan orang Yahudi pada waktu itu, saudara, mengatakan, ya, kepercayaan Mesias merupakan keturunan Daud. Mesias adalah keturunan Daud. Bangsa Yahudi waktu itu mengatakan seperti itu. Dia berarti tahu bahwa Yesus kasihanilah aku, berarti itu adalah pribadi Sang Mesias. Bartimeus tahu siapa Yesus orang Nazaret ini, saudara. Mulailah ia berseru, terus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Disuruh dia malah tambah keras. Dengan kata lain, nyaring. Diam. Mereka disuruh diam. Bartimeus disuruh diam, saudara.
Banyak orang menegurnya, berapa banyak di sekitar kita. Hal ini kita alami dalam kehidupan kerohanian kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ditegur tapi tambah nyaring. Ya, dengan kata lain malah tambah nyaring. Dia nggak peduli dengan kata orang banyak itu. Banyak orang menegurnya. Karena dia tahu, dia percaya Yesus orang Nazaret adalah Mesias. Mesias keturunan Daud, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu bangsa Yahudi, ya, haleluya, haleluya, saudara. Pada waktu itu kalangan orang Yahudi, pada waktu itu pada umumnya mereka mengatakan bahwa Mesias merupakan keturunan Daud. Sudah umum pada waktu itu di kalangan orang Yahudi, saudara. Firman-Nya mengatakan seperti ini. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." 2 kali dia berkata, "Kasihanilah aku." Dia benar-benar memiliki kerendahan hati. Dia merasa teramat sangat membutuhkan Yesus Kristus di dalam hidupnya. Dia membutuhkan Yesus orang Nazaret itu. Dia percaya dia Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia mengenal dengan mendengar, saudara, saat dia mendengar bahwa itu Yesus orang Nazaret, dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu di dalam kehidupannya. Berapa banyak orang mengesampingkan. Saya sendiri aja, saudara, nggak ngerti. Orang lebih percaya kata orang daripada kata firman. Firman dijadikan kata orang, kata orang dijadikan firman. Susah sekali, saudara, untuk bisa mereka itu percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. 2 kali Bartimius ini berseru. Bahkan disuruh diam tambah kuat. Tambah nyaring, tambah kenceng dia ngomongnya, saudara, berteriak. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Banyak orang menegurnya, dia nggak peduli. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini yang terjadi di dalam kehidupan kita? Berapa banyak orang berkata jangan begini, jangan begitu, membatasi kuasa Allah. Kuasa Yesus dibatasi. Saudara dan saya, tadi barusan ya di season pertama tadi, kita melayani seorang pribadi yang mengalami koma, sakaratul maut, yang sudah tidak sadar. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu keluarganya menghubungi kami, mereka pit call pertama 4 orang, sampai tadi kita bercakap-cakap 10 orang. Yang dirawat di rumah sakit yang ada di Pulau Bali. Saudara, itu saya masih ada di kamar mandi. Dia cari saya sebelum koma itu. Padahal berapa hari kemarin sudah saya telepon. Saudara, dia bilang saya mau bertemu dengan Mbak Ria. Saya mau minta didoakan, katanya. Jadi saat keluarganya menghubungi, saya bilang, Tuhan, waktunya Roh Kudus yang bilang ke saya, saudara. Terus saya juga tadi sampaikan ke Bu Ana. Tapi saya mengucap syukur. Dia sudah koma, nggak sadarkan diri. Tapi saat kita pujian penyembahan, kita naikkan pujian, saya minta tadi putranya untuk menaruh di telinganya sebelah kanan, saudara. Kita nyanyikan pujian, kita menyembah, kita deklarasikan firman Tuhan seperti yang Roh Kudus
sudah kasih ke saya untuk disampaikan. Terus kita berdoa. Wah, waktu pulang itu indah sekali. Saya tuh sampai terpukau. Luar biasa. Terperanjat, terpesona, terpikat dengan cara kerja Roh Kudus. Saya itu dibuat melongo terus sama Roh Kudus, saudara. Saya yang gak ngerti apa-apa ini. Saya katakan Tuhan itu baik, dahsyat. Dia pulang. Malaikat Tuhan ada di sekitar tempat rumah sakit di mana beliau dirawat. Saya katakan, saudara, tadi anak saya tanya, Mi kayak gitu pulang kemana? Ke surga. Karena kita yang melayani, kita tahu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Bartimius dilarang, dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Karena Bartimius punya iman yang kokoh. Dia tahu, saudara, siapa Yesus. Dia nggak pedulikan kata orang banyak itu. Dia nggak pedulikan segala sesuatu bunyi-bunyian di sekitarnya. Dia tambah nyaring malahan berteriaknya, saudara. Haleluya. Berapa banyak kita melihat kuasa Tuhan dibatasi, saudara. Yang ada yang memang dibatasi, nggak usah seperti itulah. Yang biasa-biasa saja. Berkatnya ya ndak ada, saudara. Bukan biasa lagi. Sudah mendukakan Roh Allah. Bebaskan dia bekerja, dia mau apa, saudara. Ini loh cara Roh Kudus kerja. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Yesus terpikat. Belas kasihan Tuhan turun karena dia berkata, kasihanilah aku. Seperti juga orang yang kita layani di Pulau Bali ini, saudara. Dia berkata, saya takut menghadapi kematian, Mbak Ria. Kasihanilah aku, tolonglah. Doakan saya. Gak usah takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai tadi saya bilang sama tim, hal-hal yang indah yang tidak bisa saya sampaikan melalui live kita malam ini, saudara. Tapi satu hal, dia pulang bersama Allah Bapa. Dia pulang bukan ke tempat yang gelap di mana ada ratap dan kertak gigi. Tapi dia pulang di mana Allah berkata saat dia naik menyediakan tempat buat setiap kita yang percaya. Pertobatan beliau diperhitungkan Tuhan. Dia sungguh-sungguh di dalam bertobat. Kita pelayan, kita ini dulos, ngerti, saudara. Mana yang bertobat sungguh-sungguh, mana yang hanya sekedar memiliki motivasi yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai dia tadi tutup mata, saya katakan selamat jalan. Tuhan baik. Tuhan memberi yang terbaik. Berapa banyak waktu keluarganya besar dari suami yang suaminya belum percaya Tuhan, saudara, yang sudah lebih dulu meninggal, berkata tidak boleh. Beliau dulu ikut Tuhan karena menikah dengan seorang yang tidak kenal Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Waktu suaminya sudah meninggal, dia punya kerinduan untuk kembali. Dan melalui Bu Romdona kita melayani beliau, diperkenalkan. Berapa banyak bunyi-bunyian berkata, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan untuk kembali kepada Yesus. Jangan tinggalkan kepercayaanmu, maksudnya jangan. Dan
kembali kepada Yesus. Tapi saya katakan, bertobatlah sungguh-sungguh. Tuhan akan menolongmu. Hidup kekal akan engkau miliki. Pesan saya kepada beliau, saudara, tidak usah takut, Tuhan yang backup hidupmu. Bunyi-bunyian di sekitarnya berkata diam. Tapi saya katakan, setiap kali saudara, saya telepon dia, saya katakan, percaya Tuhan backup hidupmu. Percaya dia memperhitungkan segala sesuatu yang kau lakukan. Percaya pertobatanmu diperhitungkan Tuhan. Dia mengasihimu. Cinta mula-mula akan Tuhan kembali bertumbuh dalam hidupmu. Dia pegang itu dan sampai akhir hidupnya Tuhan sendiri yang beracara, saudara. Sungguh dahsyat Allah itu, saudara. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Saat engkau dikatakan di sekitarmu, diam, jangan berbicara, diam, meneng wae. Saudara jangan pernah mau. Saat saya dikatakan jangan bersaksi, Ria, kamu tidak boleh bersaksi apa-apa, oh enggak. Tambah nyaring kesaksian itu. Waktu mau naik mimbar, jangan bersaksi apa-apa. Di mimbar nangis terseduh-seduh. Lawatan saya berkata, Roh Kudus kasihanilah aku. Di mimbar nangis terseduh-seduh. Dibukakanlah suasana sorga itu turun. Hadirat Allah itu turun. Semua dibukakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, gak mau. Saya tetap akan berteriak bahwa Allah yang sudah menolong hidupku, bahwa aku mengalami perjumpaan dengan Kristus, bahwa dialah Tuanku, Allah Immanuel yang menyertai hidupku. Jangan pernah mau saudara dan saya dikata, saat orang banyak itu berkata, saat bunyi-bunyian di sekitarmu mengatakan diam, tetaplah seperti Bartemius, tambah nyaring, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun semakin keras ia berseru, artinya nyaring. Suaranya lebih kencang lagi. Dia berkata, anak Daud kasihanilah aku. Ini yang memikat hati Tuhan. Lalu, saudara, Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu. Diberi semangat, bangkitlah semangatmu. Artinya saudara, kuatkan hatimu, bangkitlah semangatmu. Katakan kepada jiwamu bahwa engkau milik Tuhan. Dia di dalammu. Engkau di dalamnya. Saudara, berdirilah. Ia memanggil engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata kuatkanlah hatimu, saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengatakan untuk membangkitkan semangat saya dan saudara. Sekalipun sekitarmu gak mendukungmu, tidak peduli dengan keberadaanmu, saudara, tapi saya mau sampaikan, kuatkan hatimu. Tetap semangat, tetap fokus. Tetap percayai bahwa Allah sanggup menolongmu. Apapun keadaannya. Seperti di season pertama tadi saya sampaikan. Saat roh jahat mau keluar dari pribadi seseorang, saudara, dia menggoncang-goncang orang itu. Yang artinya dia nggak mau. Dia nggak biarkan itu. Banyak hal. Akibat dari goncangan itu, saudara, kalau kita nggak sungguh-sungguh bertobat, kita akan mengalami ketakutan, kekhawatiran, terintimidasi. Goncangan itu berbicara tentang intimidasi. Makanya, saudara, kenali Tuhan dengan benar, supaya kita mengerti mau dibawa kemana hidup kita ini.
Kalau tanpa Tuhan kita melangkah. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia nggak membuang kesempatan. Jarang dia mengalami seperti ini. Bahkan tidak pernah, saudara. Ia segera berdiri melakukan tindakan. Dan pergi mendapatkan Yesus. Melakukan tindakan. Dia tidak membuang kesempatan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Saat Tuhan berfirman, lakukan. Tuhan berfirman, lakukan. Kerjakan. Jangan bilang, masih ada besok kok. Besok kan masih ada. Besok hari apa? Kamis. Besok masih ada Jumat. Besok masih ada Minggu, Sabtu, Minggu. Ya kalau masih ada. Kalau nggak ada, kita nggak tahu. Hidup kita ini seperti uap yang sebentar lenyap. Jangan sia-siakan kesempatan, saudara. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia langsung bukan sekedar merespon, tapi melakukan tindakan. Dia cepat sekali menanggapi apa yang Tuhan dia lakukan, apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ia menanggalkan jubahnya langsung berdiri. Panggilan ini merupakan kesempatan yang sangat langka. Mari saudara, kesempatan gak datang 2 kali. Kita harus pergunakan waktu yang ada ini sebaik mungkin. Waktu yang ada kita pergunakan sebaik mungkin. Tidak semua orang mengalami anugerah seperti penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus waktu disalib. Gak semuanya, saudara. Tidak semua mengalami anugerah seperti pribadi yang saya layani barusan, saudara. Tidak semua orang menerima anugerah. Yang terpenting buat saya dan saudara, dengar firman, kerjakan. Dengar firman, melakukan. Iki loh. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Bartimius, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dengan kata lain, langkah 1000. Cepet banget, saudara. Tanggap dengan apa yang Tuhan mau 2 kali. Anak Daud, kasihanilah aku. Mohon belas kasihan Tuhan. Apapun malam hari ini pergumulanmu, katakan, Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus, mohon belas kasihanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Bartimius, Rabuni, ini mengungkapkan rasa hormat yang tinggi. Bentuk rasa hormat. Istilahnya itu, saudara, dia begitu menghormati. Dia menghormati Yesus orang Nazaret ini, Sang Mesias. Dia begitu sangat menghormati. Dia percaya, waktu dia berkata Rabuni aku, berarti dia percaya bahwa penglihatannya sudah dipulihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kakimu patah, enggak, sembuh. Di rumah sakit diketawai orang banyak. Wong kaki patah mau dipasang pen kok bilang enggak, sembuh. Wes saya itu, saudara, di mana-mana dibilang orang gila. Enggak, sehat, sembuh.
Darah Yesus mengalir di dalam tubuh saya, sembuh. Wong padahal diangkat, belum diapa-apain, baru dipegang aja udah haleluya. Jangan-jangan karena sakit. Tapi saya berkata, sembuh. Seperti firman Tuhan Bartemius. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau, saudara. Rabuni. Itu adalah satu bentuk rasa hormat Bartemius kepada Yesus. Dia menghormat, dia percaya bahwa dia sudah disembuhkan. Dia percaya bahwa dia sudah melihat. Saudara, ini arti yang sangat dalam buat saya dan saudara. Berapa banyak orang selalu mengeluh dan mengeluh, bersungut-sungut seperti bangsa Israel, yang ada terus wajahnya dilipat-lipat, saudara. Kelihatan. Salam Mbak Nopi, Tuhan memberkati. Saudara, kelihatan orang yang suka melipat wajah sama orang yang memiliki hati yang selalu bersyukur. Terus, saudara, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia melihat, dia percaya, dia mengikuti Yesus. Bukan ditolong terus hilang, saudara. Berapa banyak yang hilang, menghilangkan diri. Sudah ditolong, mujizat Tuhan kerjakan, sakit disembuhkan, masalah persoalan ditolong, kebangkrutan, habis-habisan makan aja sampai nggak bisa, perusahaannya digondol digondol kucing, saya bilang, saudara. Perusahaannya hilang. Ya, dipulihkan berapa kali lipat, saudara. 30, 60 sampai 100 kali lipat. Bar hilang. Nanti ada masalah lagi, datang lagi. Lah kok Tuhan Yesus dijadikan kaya dukun? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini loh, Bartemius melihat, pada saat itu juga melihat lagi. Dia gigih selalu minta pada Tuhan. Tuhan Yesus, Yesus kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Tuhan Yesus kasihanilah aku. Dia gigih, dia nggak peduli dengan keadaan sekitarnya, saudara. Dia percaya Tuhan sanggup menolong dia. Haleluya. Demikian juga kita, saudara. Di saat kita di badai, yang Tuhan izinkan dalam hidup, dalam badai, sampai titik paling rendah, paling nol sekalipun, gak ada sekitar kita yang peduli. Jangan pernah diam. Berapa banyak, percuma kamu pelayanan juga hidupmu seperti itu. Bahkan untuk makan pun kamu gak punya. Berapa banyak kata-kata itu keluar dari berbagai macam kalangan orang banyak, ini saya katakan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ria ngalami. Saat semua meninggalkan, hanya saya bersama Tuhan, gak ada siapapun. Diam, gak usah lagi melayani. Lebih baik gunakan itu kepintaranmu untuk kerja. Engkau juga nggak bisa memberi apa-apa. Artinya untuk makan pun kau susah, gampangan gitulah, saudara. Saya katakan, saudara, Yesus Tuhan, kasihanilah aku. Yesus Tuhan, kasihanilah aku setiap hari. Gendong anak, ngayon anak, itu yang saya katakan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah saudara diam. Tapi terus katakan, Tuhan Yesus kasihanilah aku. Dia akan menolong hidup saya dan saudara. Kita ada sebagaimana kita ada, hanya untuk menyenangkan Dia, hanya untuk mempermuliakan Dia, saudara. Percaya keadaanmu apapun, katakan, aku kuat, aku sehat, aku sembuh. Karena Yesus batu karang yang teguh. Dia Jehovah Rafa, Jehovah sama, Allahku yang maha hadir, yang senantiasa hadir dalam hidupku, menolongku, mengurapiku, merabuniku, menjadikan aku bisa melihat. Saudara, hidup itu indah, jangan kita buat susah. Bartimius mengalami mujizat Tuhan. Dia melihat karena dia gigih. Pribadi Tuhan, Tuhan mau supaya kita ini gigih. Kita ini militan, saudara. Jangan pernah menyerah. Siapkan pujian, jangan menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah kepada apapun sebelum kita mencoba. Bersama Tuhan kita lakukan perkara dahsyat. Firman Tuhan malam hari ini, saudara, di ayat 52, Tuhan sudah berfirman seperti ini kepada Bartimius. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanan. Dia disuruh pergi, tapi dia mengikut Yesus. Karena saudara, di bawah kolong langit ini nggak ada nama lain yang olehnya kita bisa menjadi percaya dan selamat selain nama Yesus. Ikuti Yesus, jadilah murid Dia. Setelah engkau mengikuti, engkau mengenal Dia, engkau menjadi murid Dia. Engkau dimuridkan oleh Guru Besar Agung Mulia. Saudara, Bartimius tahu diri. Dia gigih, dia tahu diri. Dia tahu bahwa tidak ada kesempatan untuk kedua kalinya. Dia tanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri. Ini loh, PowerPoint-nya 50, ayat 50. Ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Itu yang Tuhan mau. Mari saudara, kita ikuti apa yang Tuhan mau. Kurang berapa menit Pak Gub? Mari saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini. Tuhan Yesus hebat, Natalia. Tuhan, terima kasih malam hari ini. Engkau dahsyat, Engkau hebat. Kami juga mau seperti firman-Mu yang ada di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52, di mana di ayat 50 mengatakan, lalu ia Bartimius menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Biarlah kata ia ini kami ganti dengan nama kami. Lalu kami Tuhan, baik yang streaming maupun tim PDA, kami menanggalkan jubah kami. Ia dan kami segera pergi dan mendapatkan Engkau. Yang artinya saudara, semua kehidupan yang lama saya dan saudara mari kita tanggalkan. Tuhan, malam hari ini kami mau tanggalkan cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang membuat kami susah, cara hidup yang membuat kami selalu meratapi diri sendiri, mengasihani diri sendiri, cara hidup yang selalu mengalami sakit penyakit, cara hidup yang penuh dengan dosa. Kami tinggalkan, kami mau berdiri, kami mau pergi, kami mau datangi Engkau, kami mau berkata bahwa Engkau sanggup menolong hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan kami, Engkau Allah yang sanggup membebaskan kami, menolong kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Tuhan, dan kami ada untuk memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Allahku yang maha hadir, Jehovah sama, Allah yang maha hadir.
Kami percaya urapan-Mu juga turun atas pribadi lepas pribadi yang malam hari ini streaming. Terima kasih Tuhan, kegigihan Bartimius mengubahkan keadaannya. Dia melihat dan Tuhan berkata, pergilah, imanmu menyelamatkan. Tapi dia setia, dia tahu diri bahwa dia terus mengikuti Engkau. Demikian kami, biarlah roh tahu diri itu ada di dalam hidup kami. Biarlah kami mengikuti Engkau karena kami adalah murid. Menjadi murid Tuhan, dimuridkan Tuhan. Terpuji namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan. Kesempatan gak datang 2 kali. Mari kita tanggalkan jubah kita. Kita pergi. Kita bergerak ke arah Tuhan. Kemana Tuhan mau kita kerjakan. Jangan pernah kita tunda. Tapi kita berkata, Tuhan, aku mau seperti yang Engkau mau. Aku mau melakukan seperti yang Engkau mau. Aku mau melakukan seperti yang Kau kehendaki. Hanya itulah kerinduan kami. Hanya itulah kerinduan kami, Tuhan. Hanya inilah yang kami mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak sering saya dikatakan diam. Tidak boleh apa-apa, tidak boleh bicara, diam. Kamu harus mengikuti cara-caraku. Berapa banyak pendeta mengatakan itu kepada saya. Tapi saya berkata, Tuhan, mulut ini tidak akan pernah diam. Tanda-tanda heran menyertai kami, saudara. Dan sampai hari ini, Roh Kudus menolong, memampukan, dan Dia Raja pemenang atas kami, atas hidup kami, atas tim kami. Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Roh Kudus dahsyat. Roh Kudus sempurna. Saudara, mari kita angkat pujian. Saudara selamat beristirahat. Kita percaya esok hari tanggal 4 Juni di hari Kamis kita kembali, saudara, dalam program Kasih Kristus di pukul yang sama 17.00, di jam yang sama. Kita percaya semua untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita angkat pujian. Ku tak akan menyegigi seperti Bartimius. Katakan, saudara, malam hari ini, Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Sampai kuasanya turun menolong saya dan saudara.